قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas video dari seorang kiai, di mana kiai ini Kiai Muhyiddin Berat, Muhyiddin para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Sampai-sampai demi membela Habib Ba'alawi, kiai ini sampai membuat video untuk membela statement Habib Ba'alawi yang mengatakan bahwa ada Habib yang sehari itu bisa mi'raj 70 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dalam seumur hidup beliau mi'rajnya cuma 1 kali kaum muslimin. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin, bagaimana pembelaan dari Pak Kiai Lutfi Basori ini terhadap statement Habib Ba'alawi yang mengatakan bahwa ada Habib yang sehari itu bisa mi'raj 70 kali. Ya, kita lihat videonya. Ada seorang yang bertanya kepada saya terkait dengan seorang wali, apakah mungkin bermi'raj sebanyak 70 kali? Maka saya jawab dalam status postingan saya di Facebook dan akan saya bacakan bahwa kita perlu tahu tentang maqalah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan itu dengan roh dan jasad. Sedangkan wali itu bermi'raj hanya dengan roh saja. Ini yang perlu difahami juga. Bagaimana? Salat yang khusyuk itu namanya mi'rajul mukmin. Salat yang tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana itu, walaupun dilakukan sampai 1000 rakaat, karena pikirannya lalai, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ketidakkhusyuan itu, maka salat tersebut tidak dinamakan mi'raj. Tapi salatnya para wali, walaupun hanya 2 rakaat, jika dilakukan secara khusyuk hingga lupa kehidupan duniawinya, yang ada di dalam benaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dinamakan mi'rajnya seorang mukmin. Karena itu tidak heran bila mana ada seorang wali yang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 10 kali, 20 kali, 70 kali, 100 kali. Namun dengan kualitas sholat yang sangat luar biasa, khusyuk, tumaknina, dan tidak berpikiran kemana-mana, tapi benar-benar dia merasa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban dari makna as-salatu mi'rajul mu'min, dan mungkin dilakukan oleh para kekasih Allah atau wali minal aulia, bahkan beberapa kali pun mungkin. Namun sekali lagi, mi'rajnya para wali, mi'rajnya umat Islam yang benar-benar khusyuk, itu hanya dengan roh saja tanpa disertai jasad. Itulah perbedaan dengan Nabi kita Muhammad SAW yang mi'rajnya itu dengan roh sekaligus dengan jasadnya. Semoga bermanfaat. Itu dia kaum muslimin, ya. Tapi coba kita baca di Facebooknya Pak Lutfi Basori kaum muslimin, ya. Selain Nabi Muhammad SAW itu bisa mi'raj berkali-kali jika memenuhi syarat, ya. Ini, ya, beliau memposting foto, ya, memposting gambar. Ini screenshotan obrolan sepertinya, ya, atau di kolom komentar ini kaum muslimin, ya.
Ini komentar dari Muhammad Supriyanto. Ini berkomentar di statusnya Pak Lutfi Basori. Ya. Saya termasuk pihak yang berada di barisan habaib Kiai. Tapi ada satu yang mengganjal saya tentang karomah Imam Faqih Muqaddam yang disebutkan beliau bisa mi'raj ke hadirat Allah 70 kali dalam sehari. Mohon penjelasannya. Untuk masalah nasab, saya yakin bahwa Ba'alawi adalah zuriat Rasulullah SAW tanpa keraguan. Ini ya, ini Lutfi Basori ya, memberikan jawaban. Maaf, kayaknya perlu belajar juga tentang as-sholatu mi'rajul mukmin. Ya, sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin atau muslim. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bermi'raj itu dengan ruh dan jasadnya, sedangkan orang mukmin atau muslim itu bermi'raj hanya ruhnya saja tanpa badan. Seorang wali kekasih Allah sangat mungkin bermi'raj menghadap Allah dalam sehari hingga 100 kali lewat sholat sunnah 100 rakaat yang khusyuk hingga pikirannya hanya untuk Allah dan lupa kehidupan dunia. Berbeda dengan kebanyakan orang mukmin awam yang saat sholat itu pikirannya masih berada di pasar walaupun badannya di dalam masjid atau pikirannya ada di toko, di kantor, di tempat pekerjaan masing-masing, termasuk di medsosnya juga. Jadi ini demi membela statement dari para habaib yang mengunggul-unggulkan Faqih Muqaddam yang katanya sehari bisa mi'raj 70 kali. Ya katanya ya perlu dipahami perkataan as-sholatu mi'rajul mukmin. Yang pertama ini bukan hadis kaum muslimin. Nggak ada hadis yang berbunyi seperti itu ya. Nggak ada. Dan kalaupun dikatakan itu mi'rajnya dengan sholat, lalu apa kelebihannya dibandingkan dengan muslim yang lain yang sama-sama sholat? Dan kalau dibandingkan dengan para sahabat, kualitas sholat Faqih Muqaddam dengan para sahabat, itu kira-kira baikan mana kualitas sholatnya? Apakah mau dibandingkan dengan Faqih Muqaddam, sedangkan para sahabat jelas-jelas sholat mereka ini di belakang Nabi Muhammad SAW? Dan mereka ini adalah orang-orang yang sholatnya paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat sampai meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga para sahabat itu paling tahu detail-detail sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah ada riwayat yang menyebutkan para sahabat sehari itu mi'raj sekian kali. Nggak pernah. Apalagi statement dari Pak Lutfi Basori ini sangat makso kaum muslimin. Ya. Katanya seorang wali Allah itu sangat mungkin bermi'raj menghadap Allah dalam sehari sampai 100 kali. Lewat sholat sunnah 100 rakaat yang khusyuk hingga pikirannya hanya untuk Allah dan lupa kehidupan dunia. Siapa yang bisa sholat seperti itu siapa? Hingga pikirannya hanya untuk Allah, lupa kehidupan dunia. Coba. Nabi Muhammad SAW saja ketika sholat, ya, beliau masih ingat di belakang beliau ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ketika ada yang datang masbuk saja, Rasulullah SAW tahu. Sehingga bisa disimpulkan Nabi Muhammad SAW ketika sholat nggak lupa dengan dunia. Nggak lupa dengan kehidupan dunia. Nabi Muhammad SAW ketika sholat sunnah, sholat tahajud di rumahnya, ketika beliau mau sujud, ya, karena saking sempitnya rumah beliau, beliau harus memindahkan kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu artinya Nabi Muhammad SAW masih ingat kehidupan dunia. Di hadapannya ada istrinya. Nggak lupa. Ya. Dan kalau dikatakan bahwa Faqih Muqaddam itu wali, yang melegitimasi bahwa dia adalah wali itu siapa? Kemudian yang bisa menjamin bahwasanya sholat Faqih Muqaddam itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu siapa? Siapa? Sedangkan para sahabat saja nggak ada yang pede mengatakan saya ini wali. Atau para sahabat yang lain menyebutkan sahabat ini adalah wali dan pasti masuk surga. Sholatnya pasti diterima, ibadahnya pasti diterima. Nggak ada sahabat yang seperti itu. Sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saja.
Ketika beliau tiba di ujung usianya, beliau menangis. Ya. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Maka beliau menjawab, ya, aku tidak menangisi dunia kalian ini, akan tetapi aku menangisi jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedangkan aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berjuang bersama beliau menyebarkan Islam. Tapi nggak dengan pedenya. Merasa dirinya adalah seorang wali. Sholatnya pasti diterima. Ibadahnya semuanya diterima. Sehingga dengan pedenya mengklaim bahwa dirinya adalah ahli surga. Nggak ada sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang orang seluruh dunia mengambil ilmu dari beliau radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Faqih Muqaddam itu siapa? Siapa Faqih Muqaddam? Siapa yang mengambil ilmu dari Faqih Muqaddam? Hah? Memang kalau cinta sudah melekat kaum muslimin, tai kucing rasa coklat. Ya. Seperti Pak Lutfi Basori ini. Ya. Kalau cinta sama Mbak Alawi sudah melekat, ya, pada Habib Ndawir terkhusus, ya, cintanya sudah melekat, sehingga cerita-cerita dongeng pun, cerita-cerita khurafat pun dibela-belanya. Ya. Dari mana dia bisa memastikan bahwa sholatnya Faqih Muqaddam itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hah? Dan klaim sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dikatakan bahwa dia mi'raj satu hari 70 kali. Ya, itu bisa jadi klaim dari Faqih Muqaddam sendiri. Kalau Faqih Muqaddam sendiri yang mengklaim, berarti dia sombong. Siapa dia dengan pedenya menganggap apa yang sudah dia amalkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in nggak ada yang sepede dia. Ya. Dan seandainya orang lain yang mengatakan bahwa sholat Faqih Muqaddam pasti diterima, maka orang itu yang dusta. Jelas dusta. Karena diterima atau tidaknya ibadah kita itu adalah perkara yang gaib. Nabi Muhammad SAW saja nggak ngerti perkara yang gaib. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak tahu sesuatu perkara yang gaib kecuali diberitahu oleh malaikat Jibril, kecuali datang wahyu kepada beliau SAW. Ya. Kalau seandainya Muqaddam, kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa sholat Faqih Muqaddam itu pasti diterima, ya, wahyu dari mana? Malaikat siapa yang turun kepada mereka? Ya. Ini jelas-jelas perkataan dusta, ya, yang dibela oleh Pak Lutfi Basori. Ya. Ini Pak Lutfi Basori ini sama dengan menyebarkan kedustaan. Ya. Silakan berpikir kaum muslimin. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.